Pak. Bapak nggak boleh pergi. Jangan tinggalin Nana ya. Bapak ingin memberitahu kamu satu. Sebenarnya kamu bukan anak Bapak. Bapak minta maaf. Apa maksud Bapak? Sebenarnya ibu kamu berasal dari sebuah desa yang berada di daerah Tekuban Perahu yang bernama Apa aku harus mencari ibuku? Aku harus mencari ibuku. Lan. Jadi juga lo pergi? Iya. Gue tip kunci. Hah? Gila lo, Lan. Nama ibu lo aja lo nggak tahu siapa namanya. Lo mau pergi, nekat lo. Gue yakin gue bisa temuin ibu kandung gue. Lan, di sekitar Gunung Tangkuban Perahu tuh luas. Lo nggak mungkin cek satu persatu tuh kampung. Dan sekolah lo gimana? Lo mau ninggalin sekolah? Sekolah gue tinggal untuk sementara. Tapi gue tetap kok. Gue mesti nyari ibu kandung gue. Selalu lo, Man. Makasih ya. sebenarnya kamu bukan anak Bapak. Sebenarnya ibu kamu berasal dari sebuah desa yang berada di daerah Tekuban Perahu. Daripada kamu tidur di masjid, lebih baik kamu menginap di rumah saya saja. Dan besok pagi baru kamu melanjutkan mencari ibu kamu. Karena Tangkuban Perahu masih jauh sekali. Dan kamu masih harus naik angkutan beberapa kali lagi. Waduh, ya? Terima kasih banyak nih Pak udah diizinin untuk nginep di tempat Bapak. Oh, nggak apa-apa. Ayo. Jangan!
Kenapa gue mimpi seperti itu? Permisi, Pak. Numpang nanya kalau desa Tangkuban Perahu di sebelah mana ya, Pak? Oh, itu di sana di balik bukit. Masih jauh, jalan sedikit lagi. Makasih ya, Pak. Mari, mari. Di situ ya. Cepet banget bilangnya. Gua harus bisa nemuin dia. Sudahlah, gak usah menangis. Kita harus sabar menghadapi cobaan ini. Kalau kemaraunya panjang seperti ini, bagaimana kita bisa menghasilkan beras, Bu? Iya kan, Pak? Iya, tapi memang keadaannya begini. Kita yang hanya bisa menerima. Mau bagaimana lagi? Maaf, Pak. Kenapa Ibu nangis, Pak? Apa ada yang bisa saya bantu? Kamu nggak mungkin bisa bantu. Kenapa nggak mungkin? Desa ini sudah 10 tahun lebih kekeringan. Kita nggak bisa menanam apa-apa. Sementara desa di sebelah timur gunung sana sangat subur. Kami kelaparan di sini. Desa ini kena kutukan, Tuhan. Kutukan. Kamu ini siapa? Dan apa perlunya kamu nanya-nanya begitu? Nama saya Lana, Pak. Saya dari Jakarta. Sudahlah, kamu nggak usah pakai tanya-tanya. Kamu urus saja urusan kamu sendiri. Kamu nggak mungkin bisa bantu kami. Percuma. Ayo. Sabar, sabar. Sudah. Kamu pulang saja ya, Naya. Hati-hati ya. Yang, balik kemana? Mau keluar sebentar, Mak. Ih, sudah malam. Tidak baik perempuan teh malam-malam keluar sendirian. Hanya sebentar, saya langsung pulang lagi. Ya udah, cepat pulang ya Neng ya. Biar kita bisa makan sama-sama. Ya, Mak. Saya pergi dulu ya, Mak.
Gua kenal tempat ini. Di mana ya? Aneh. Apa dia nambahin bunga? Tadi aku ngeliat kamu. Kamu itu yang tadi baru pulang dari sawah kan? Maaf. Permisi. Gua nggak pernah ngeliat cewek cantik dia. Kunaon atuh teh Dayang tidak memberitahu nama teteh? Dia pasti pemuda nu gantengnya. Apa dia juga pemuda kampung sini? Sepertinya sih bukan, Bi. Soalnya saya baru melihat dia tadi itu. Tadi dia tersenyum pada saya. Sepertinya ramah sekali. Kalau begitu, kita pergi ke jurang lagi aja. Untuk apa, Bi? Untuk mencari pemuda itu, atuh. Siapa tahu pemuda itu teh ada di sana. Dan siapa tahu juga pemuda itu teh jatuh cinta sama teteh. Tiba saatnya sekarang teteh kudu melupakan masa lalu teteh. Teteh masih cantik, masih muda, masih banyak pemuda yang jatuh cinta sama teteh. Mohon ibu sekedap. Ingat teh, teteh tidak boleh menutup diri untuk orang lain, ya. Kamu kenapa deh? Loh, ini kenapa? Tadi aku lari, dikejar anjing. Langsung aku jatuh, kena batu. Rumah kamu di mana? Di situ. Saya antar ya. Atur nuhun, Nak. Saya belum pernah melihat kamu di kampung ini. Silakan duduk. Saya dari Jakarta, Pak. Nama saya Sangkalalana. Ada keperluan apa kamu datang ke kampung ini, Nak? Saya datang untuk mencari ibu saya. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan ibu saya. Katanya sih dia tinggal di daerah yang bernama Tangkuban Perahu. Sekarang kamu tinggal di mana? Selama saya mencari ibu saya tinggal di mana saja, Pak. Ya sudah, kamu tinggal di sini saja sampai menemukan ibu kamu. Bagaimana? Kamu mau? Waduh, terima kasih, Pak. Maaf merepotkan. Ya sudah, kalau begitu kamu istirahat saja di dalam. Ayo Bapak antar. Ya, Pak. Ya, beginilah rumah saya. Ya, namanya tinggal di kampung.
Nama saya Lana. Sangkala Lana. Kamu? Terima kasih ya. Nggak boleh tahu nama kamu. Ya udah, kalau kamu nggak mau nyebutin nama kamu, mungkin sekarang, besok, atau nanti kamu pasti mau menyebutkan nama kamu. Dayang Sumbi. Aku udah yakin kamu pasti mau menyebutkan nama kamu. Sangkala Lana. Iya. Dia teh pemuda tetangga dari desa sebelah. Dia bilang dari Jakarta. Udah? Di Jakarta? Waduh, pasti kasep, ganteng, nya. Tapi kumaha? Baik orangnya? Sepertinya sih baik, Bi. Terus dia teh mau apa datang ke kampung kita? Saya juga tidak tahu. Yang saya tahu dia itu tinggal untuk sementara di rumahnya Pak Salman beberapa hari ini. Kunaon tuh? Teteh mau bukan disuruh di sini aja nginepnya. Ih, Bibi. Aku dengar desa ini kena kutukan. Sejak belasan tahun lalu, desa ini memang selalu kekeringan. Dan saya tidak percaya kalau desa ini kena kutukan. Katanya sih, belasan tahun yang lalu ada anak kecil yang ngebunuh ayahnya sendiri dan dibuang sama ibunya. Itu nggak benar. Itu bohong semua. Maaf, tapi kenapa ladang di barat lebih subur? Orang untuk bertahan hidup memang susah. Saya tahu. Banyak orang yang pindah ke kampung lain karena di kampung ini kering, tidak subur. Tapi buat saya tidak akan pernah meninggalkan kampung ini. Kenapa? Karena kampung ini memiliki sejarah hidup saya. Ailana kelihatannya suka ya sama Teteh. Bismi tahu dari mana? Atupan beda orang suka sama tidak. Bismi ini bisa aja kalau bicara. Ai Teteh suka ngumpet-ngumpetin aja. Kalau dia tidak suka, dia tuh tidak mungkin atau menghapus air mata Teteh. Bismi tahu? Berarti Bismi ngintip ya? Iya, sedikit. Bibi. Dayang Sumbi.
Ini Pak, saya ingin membuat perahu dari sisa kayu yang nggak kepake. Untuk apa? Ya, saya ingin memberikan sesuatu untuk seorang yang saya cintai, Pak. Ya sudah, kamu istirahat lalu makan, ya. Bapak duluan, ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Emak teh udah senang sekarang. Kamu teh sudah tidak murung lagi. Sudah bisa tertawa. Aduh, emak teh sudah tahu semuanya tentang kamu, Neng. Ama si dia. Tahu soal apa, Mak? Alah, tidak usah pura-pura, Neng, sama emak. Neng kan sedang dekat dengan seorang laki-laki. Ya. Kenalkan aku sama emak. Untuk apa saya kenalkan pada emak? Ih, tidak baik, Neng. Anak perempuan kenalan sama laki-laki, ada hubungan begitu ya, tidak dikenalkan sama orang tua. Ih, kalau emak setuju banget. Ya, sekarang lah saatnya kamu teh harus melupakan Karta. Ya sudahlah, kalau begitu emak teh mau istirahat dulu, ya. Teh, sebenarnya benar apa kata... Aku tidak bisa melupakan Kang Karta, Bi. Tidak ada yang bisa menggantikan Kang Karta. Iya. Tapi kan Karta sudah meninggal, Teh. Bagi saya, Kang Karta masih hidup. Saya siap, Ki. Untuk mendapatkan kesaktian, kamu harus bisa menjalani apa yang saya perintahkan. Saya siap menjalaninya, Ki. Apa yang harus saya jalankan, Ki? Mulai pagi ini, selama 30 hari sebelum bulan purnama muncul, kamu jangan pernah menyentuh rambut seorang perempuan. Baik, Ki. Saya akan jalankan apa yang Ki Arya perintahkan. Bagus. Kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan kekuatan seperti apa yang kamu inginkan. Tapi, kalau kamu gagal, kamu akan menerima apapun yang terjadi pada diri kamu. Baik. Aku tahu Bapak kamu tidak menyetujui hubungan kita. Tapi percayalah, Dayang. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Saya percaya, Kang Karta. Tapi... Bapak mau menikahkan saya dengan anak kepala desa, Kang. Bulan depan. Aku mohon, Dayang.
pagi ini selama 30 hari sebelum bulan purnama muncul. Kamu jangan pernah menyentuh rambut seorang perempuan. Jangan takut. Kamu siapa? Saya guru dari kekasih Karta. Karta telah berubah menjadi anjing. Itu karena dia telah melanggar janji yang telah dia sepakati. Kamu harus tabah menghadapi ujian ini. Sampai berapa lama Kakak akan terus jadi anjing? Selama 50 tahun. Sekarang, minumlah ramuan kemang ini. Kamu akan menjadi awet muda seperti sekarang ini. Setelah 50 tahun nanti, Karta akan menjadi manusia. Kamu dan Karta akan tetap seumuran. Kemudian saya hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi Kang Karta tetap menjadi seekor anjing dan selalu menemani saya. Hingga suatu saat kenapa gue selalu mimpi seperti ini? Apa maksud dari luka ini? kemana Lana ya? Lama sekali. Dia bilang saya harus tunggu di sini. Tapi dia tidak datang.
Bukan gitu, Dayang. Tadi pas aku kesini, aku ketemu anak kecil jatuh dari kerbau. Dia terluka dan nggak ada orang tuanya. Terpaksa aku anterin dia ke rumahnya. Tapi sialnya, dia lupa di rumahnya. Tapi aku senang kok. Kamu masih nungguin aku di sini. Itu berarti kamu sayang sama aku. Siapa bilang? Buktinya kamu masih di sini. Dayang, aku ingin kamu mengantarkan aku ke tempat biasa kamu menabur bunga. Untuk apa? Pengen ke sana aja. Nggak apa kan? Mana? Kamu tidak apa-apa kan? Sakit? Dikit. Mungkin karena aku pernah punya luka dulu waktu masih kecil. Tapi aku lupa. Yakin? Yakin. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa kan? Dayang! 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 Kunaon teh? Kunaon teteh nangis? Apa Kang Lana nyakitin teteh? Kunaon atuh? Kenapa atuh teh? Sok atuh carita sama Bisumi. Siapa tahu Bisumi bisa ngebantu. Ini sungguh menyakitkan hati saya, Bi. Menyakitkan kunaon? Bisumi mah kan tidak tahu. Lana. Saya menyayangi Lana. Tapi kunaon? Sok atuh cerita sama Bibi. Apa Kang Lana teh sudah punya pacar? Carita atuh teh. Lana. Anak saya, Bi. Dia sang Kuriang. Saya tidak mungkin menyayangi anak saya sendiri. Ini mah nggak mungkin, teh. Saya tahu, Bi. Saya tahu kalau dia itu anak saya. Karena saya melihat ada bekas luka di dadanya. Dia itu bapakmu. Kamu sudah membunuh dia. Aku tidak mau melihat mukamu lagi, Sang Kuriang. Pergi! Aduh, jangan, ampun. Ampun. Saya merasa bersalah. Teteh nggak salah.
Saya merasa saya tidak bisa menguasai kemarahan saya. Hingga saya harus mengusir anak saya sendiri, Sang Kuryang. Sejak saya membuang Sang Kuryang di hutan, setiap hari saya selalu merasa dihantui dosa. Saya berdoa setiap hari agar Sang Kuryang pulang. Tapi sekarang saya ternyata memiliki perasaan lain. Bukan sebagai seorang ibu terhadap anak saya sendiri. Saya harus bagaimana, Pi? Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Mau cari siapa, Jang? Boleh saya bertemu dengan Deng Sumbi? Ujangnya siapa? Saya Sangkala Lana. Lana. Anak saya, Pi. Dia Sang Kuryang. Kamu teh cucu saya. Ya, Sang Kuryang. Cucu saya. Masya Allah, kamu teh cucu emak. Sang Kuryang, kamu teh cucu emak, Jang. Bu, apa sih maksud ibu? Saya bukan anaknya Dayang Sumbi. Bukan, Bu. Kamu teh cucu saya, Sang Kuryang. Anaknya Dayang Sumbi yang dibuang di hutan 10 tahun yang lalu, Jang. Saya bukan Sang Kuryang, Bu. Nama saya Sangkala Lana. Kamu teh Sang Kuryang. Tolong, Bu. Biarkan saya bertemu dengan Deng Sumbi sekarang. Mungkin juga Teteh salah. Siapa tahu Lana itu bukan Sang Kuryang. Dayang, ada orang mencari kamu, Nak. Siapa, Mak? Sangkala Lana. Bilang saja saya tidak ada, Ma. Saya tidak mau bertemu dengan dia. Aduh, kenapa, Neng? Saya tidak mau bertemu dengan dia, Ma. Mana Deng Sumbi, Bu? Maaf, Dayang Sumbi tidak mau bertemu dengan kamu. Kenapa, Bu? Saya harus bertemu dengan Deng Sumbi sekarang. Maaf, kamu tidak boleh masuk tanpa seizin saya. Tapi saya harus bertemu dengan Deng Sumbi sekarang, Bu. Tidak bisa. Maaf. Ibu! Saya akan tetap menunggu Deng Sumbi sampai saya melihatnya, Bu. Kenapa ini harus terjadi, Bi? Kenapa harus ada perasaan di antara saya dan Lana?
Jadi anak Jakarta itu Sang Kuryang? Iya, tapi dia nggak mau ngaku kalau dia itu Sang Kuryang. Malah dia jatuh cinta sama si Dayang Sumbi. Gelo, mana mungkin bisa itu atuh Akang? Bisa kiamat Akang. Dayang Sumbi itu kan ibunya. Dan dia tetap ngotot kalau dia masih mencintai Dayang Sumbi. Sekarang dia masih menunggu di rumah Dayang Sumbi. Menunggu sampai dia keluar. Bener-bener gelo, woi. Dayang! Keluarlah, Dayang! Dayang Sumbi! Keluarlah, Dayang! Aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini sampai aku melihat mukamu, Dayang! Dayang Sumbi, aku ingin buktikan bahwa aku ini bukan anakmu! Dayang Sumbi, keluarlah! Keluarlah, Dayang. Kumohon, keluarlah. Dayang Sumbi, aku sangat mencintaimu. Ketemuin dulu atuh Sang Kuryang sebentar aja. Kasihan Pan Sang Kuryang. Dia teh sudah 3 hari di depan rumah. Dayang Sumbi! Keluarlah, Dayang! Aku nggak akan pergi dari sini tanpamu, Dayang! Dayang Sumbi, aku mohon! Astagfirullahaladzim. Keluarlah, Dayang! Alhamdulillahirobbil alamin. Akhirnya teh hujan turun juga. Biasa kita kan sudah 10 tahun nggak turun hujan. Tapi aneh ya teh. Apakah ini ada hubungannya dengan kepulangan Sang Kuryang? Kalau memang ini benar, berarti betul kata orang. Semenjak Teteh membuang Sang Kuryang ke dalam hutan, desa kita teh kena kutukan. Bi, ini tidak ada hubungannya dengan Sang Kuryang dan desa kita kena kutukan. Masya Allah. Kasihan Sang Kuryang. Dia teh menunggu kamu di luar. Sok atuh, dia teh kehujanan, Neng. Dayang Sumbi! Aku akan terus berdiri di sini. Dan aku nggak akan pergi. Aku akan buktikan betapa aku mencintaimu, Dayang. Dayang, keluarlah. Aku nggak peduli jika aku harus mati tersambar petir. Dan aku juga nggak peduli jika aku harus mati kedinginan karena air hujan. Aku sangat mencintaimu, Dayang. Dayang, keluarlah, aku mohon. Kamu teh harus temui dia. Sok. Dayang Sumbi, keluarlah. Dayang, aku mohon.
Sekarang lebih baik kamu pulang. Baik, besok saya akan kembali lagi. Dan saya ingin mendengarkan dari mulutmu bahwa kau juga mencintaiku, Dayang. Halangilah niat Sang Kuryang untuk menikah denganku. Sadarkanlah ia untuk menerima bahwa aku ini adalah ibunya, ya Allah. Dayang, Dayang Sumbi, keluarlah Dayang. Dayang. Dayang, aku ingin menagih janji. Aku ingin menikah dengan kamu. Tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Aku tidak mungkin menikah dengan anakku. Aku bukan anakmu, Dayang. Percayalah, aku bukan anakmu. Lihat luka di dadamu, Sang Kuryang. Itu tanda bahwa kamu adalah anakku. Belasan tahun lalu, kamu aku buang. Bukan, Dayang. Bukan. Aku bukan anakmu. Percayalah, Dayang, aku bukan anakmu. Dayang, maukah kau menikah denganku? Penuhi satu syarat. Apapun syarat yang kau berikan, Dayang. Kamu harus pindahkan air dari sisi barat ke sisi timur gunung. Dan kamu harus menyelesaikannya sebelum matahari terbit. Baik, aku akan memenuhi persyaratanmu. Setelah itu, kita menikah. Kamu janji, kalau aku menerima persyaratanmu, kita harus menikah setelah aku memenuhi persyaratan yang kau berikan. Lana, tunggu! Tolong, Pak, jangan halangi saya. Saya sangat mencintai Dayang Sumbi. Jangan, Nak. Dia itu ibu kamu. Pak Salman, Dayang Sumbi itu bukan ibu saya. Lana, luka yang ada di dada kamu membuktikan kalau kamu adalah anak Dayang Sumbi. 10 tahun yang lalu, kamu mendorong anjing ke jurang dan ibu kamu marah. Lalu melemparkan kamu batu sehingga melukai dada kamu, Nak. Jangan, Sang Kuryang! Dia itu bapakmu! Kamu sudah membunuh dia! Aku tidak mau melihat kamu lagi, Sang Kuryang! Pergi! Aduh, jangan, ampun. Ampun.
Dayang Sumbi bukan ibu saya. Lana, jangan biarkan desa ini kena kutukan. Karena kamu menikahi ibu kamu, nak. Orang-orang kampung di sini sudah cukup menderita. Pak Salman, tolong jangan halangi saya untuk menikahi Dayang Sumbi. Karena saya sangat mencintai dia. Maaf, Pak. Dia teh pergi ke Gunung Tangkuban Perahu, mau mindahin air ke ladang. Ah, gak bakal mungkin dia bisa pindahin air itu. Kalau berhasil, dunia bisa kiamat. Kiamat? Kiamat gimana? Dia kan anaknya Dayang Sumbi. Masa dia mau nikah ibunya? Masya Allah, ayo kita lihat. Ayo. Gua harus memindahkan air ini agar mengalir ke ladang timur. Benar-benar keren. Aku harus mencari jalan untuk mengalirkan air. Wah, gelo. Mana mungkin dia bisa pindahin air di ladang? Itu mah namanya kerja nggak pakai otak itu, Akang. Iya, namanya juga cinta. Apa aja bisa dilakuin. Dan sekarang dia lagi berjuang untuk mendapatkan cintanya. Berjuang sih boleh-boleh aja, Akang. Tapi kerjaan seperti ini nih, itu mah gelo namanya. Ya nggak, Pak? Apalagi mah dia orang kota yang nggak pernah kerja berat. Itu namanya mah gelo. Sinti bukan gelo. Dayang Sumbi, seharusnya kamu teh tidak memberikan persyaratan itu. Saya tidak punya pilihan lain. Makanya saya memberikan persyaratan yang tidak mungkin Sang Kuryang lakukan. Tidak ada orang yang sanggup memindahkan air dari sisi barat ke sisi timur gunung, Mak. Dayang Sumbi, kamu harus hentikan Sang Kuryang. Maksud Pak Salman? Jangan kamu biarkan kampung ini kena kutukan. Dulu, waktu Karta menjelma jadi anjing dan Sang Kuryang kamu buang, kampung kita langsung kena kutukan. 10 tahun lebih kampung kita tidak ada hujan, Dayang Sumbi. Itu bukan karena saya, Pak Salman. Itu karena kamu. Pokoknya sekarang ini kamu harus hentikan Sang Kuryang. Jangan sampai dia menikahi kamu. Saya harap juga ibu harus berbuat sesuatu. Jangan cuma diam.
permisi. Betul, Dayang. Kamu tidak boleh menikah dengan anak kamu. Saya tidak akan menikah dengan Sang Kuryang anak saya, Ma. Tapi bagaimana? Kalau sampai Sang Kuryang berhasil memindahkan air dari ladang barat ke ladang timur, gimana? Dia tidak mungkin berhasil memindahkannya. Dayang Sumbi, Dayang. Dasar bego. Bagaimana mungkin? Air di ladang barat pindahin ke ladang timur. Nggak mungkin kan? Emang begok itu Sang Kuryang. Kita aja nih, yang sejumlahnya 9 desa. Nggak bisa tuh ngairin air sampai ke ladang timur. Apalagi dia seorang diri. Bisa nyaho tuh orang. Ya ini kan cuma taktik si Dayang Sumbi yang nggak ingin dinikahi Sang Kuryang. Si Sang Kuryang aja yang tuh bego, yang pengen dibodoh-bodohin sama si Dayang Sumbi. Ya enggak? Saya yang akan menanggung dosanya. Cucu saya akan kawin dengan anak perempuan saya. Masya Allah. Eta mah nggak mungkin terjadi atuh, Ma. Siapa bilang tidak bisa terjadi? Semua ini bisa terjadi. Lihat Karta, dikutuk sudah jadi anjing. Sekarang Sang Kuryang tidak bisa memindahkan air ladang itu. Sang Kuryang tidak bisa memindahkan air ladang itu. Karta aja dulu bisa dikutuk jadi anjing. Dan kenapa Sang Kuryang tidak bisa memindahkan air ladang itu? Kenapa? Dan kampung ini akan mendapat kutukan. Baru gitu aja udah menyerah. Oi, Sang Kuryang, mendingan kamu pulang aja ke Jakarta tuh. Ngapain kamu jadi orang tolol alias gelo? Kalau hujan turun, ladang timur pasti akan terisi air. Dan berarti Dayang Sumbing akan menikah dengan Sang Kuryang. Nggak mungkin, Mak. Nggak mungkin bagaimana? Kamu sekarang lihat sendiri langit gelap. Sudah 10 tahun kampung kita tidak turun hujan. Dayang, kamu harus membatalkan perjanjian kamu itu. Tidak mungkin, Mak. Sang Kuryang sudah kerja sejak tadi pagi. Saya tidak mungkin mencabut perjanjian saya. Jadi kamu tetap mau menikahi anak kamu sendiri? Ya kalau begitu kamu harus tetap mencabut perjanjian itu sekarang. Dayang, buka pintunya, Neng. Sok atuh buka, Neng. Neng, hayo buka pintunya. Kamu harus cabut perjanjian kamu. Neng.
sama ibu kandung kamu sendiri ya. Nama saya bukan Sangkuriang, Bu. Siapapun kamu teh, yang penting kamu membatalkan perjanjian itu, ya. Perjanjian yang sudah dibuat tidak mungkin dibatalkan. Sangkuriang, kamu teh anaknya Dayang Sumbi, cucu emak, ya. Kamu teh harus membatalkan pernikahan kamu dengan ibu kandung kamu. Dayang Sumbi bukan ibu saya, Bu. Lihat tak goresan di badan kamu. Itu kan bertanda kamu anaknya Dayang Sumbi. Ada ratusan orang yang punya luka seperti ini. Apa semuanya itu anaknya Dayang Sumbi? Punten, Jang, punten. Kamu teh anaknya Dayang Sumbi. Kamu teh cucu emak, Sangkuriang. Tolong ya, Jang. Kamu teh jangan menikah sama Dayang Sumbi. Tidak. Setelah ladang timur telah terisi air, saya akan menikah dengan Dayang Sumbi. Jangan menikah ya. Sepertinya mau turun hujan. Kalau turun hujan, pasti ladang timur dipenuhi air. Ya Allah, aku mohon halangi niat Sangkuriang untuk menikah denganku. Sialan. Gara-gara tadi nggak jadi hujan, gue harus membuat saluran air lebih banyak lagi supaya air di ladang timur cepat terisi. Tapi gue gak boleh nyerah. Udah atuh teh, ulah nangis. Seharusnya Teteh Sepan seneng. Langit mendung berubah jadi cerah. Berarti doa Teteh tadi dikabulkan. Bukan karena itu, Bi. Saya sedih karena saya melihat Sangkuriang begitu bersemangat menjalankan persyaratan. Itu berarti dia betul-betul mencintai saya. Tapi pernikahan antara saya dan Sangkuriang tidak boleh terjadi. Saya juga sedih kalau nanti Sangkuriang tidak berhasil. Dia tetap tidak akan mengakui saya sebagai ibunya. Belasan tahun saya menunggu Sangkuriang kembali. Tapi akhirnya harus begini. Bu, sebentar lagi Sangkuriang akan berhasil mengalirkan air ke ladang timur.
Ini teh tidak bisa dibiarkan. Ayo langsung temui dia. Gerak tuh, Neng. Ayo, sok. Tidak mungkin, Ma. Saya yang membuat syarat itu. Tidak mungkin saya membatalkannya. Dosa, Neng. Dosa kalau Neng teh mengawinin anak sendiri, Neng. Saya tidak akan menikah dengan Sang Kuryang. Tapi bagaimana kalau sampai dia berhasil mengalirkan air ke ladang timur? Kamu tidak bisa menolak, kan? Tidak mungkin Sang Kuryang bisa melakukannya, Ma. Saya yakin. Tapi Sang Kuryang sudah sampai di dekat ladang barat, Dayang. Sebentar lagi dia akan berhasil mengalirkan air ke ladang timur. Ini memang ajaib. Tapi kenyataannya sudah begini. Ayo, Neng. Pergi atuh ke ladang. Segera, ayo. Lihat, Dayang. Sang Kuryang sudah bisa membuat saluran air. Dan kalau dia berhasil, air akan mengalir ke ladang timur, Dayang. Dayang Sumbi, besok kita akan menikah. Masih kerja juga itu orang. Gua berhasil. Weh, Sang Kuryang, itu artinya kamu tidak bisa nikah sama ibu kamu. Sang Kuryang, kamu gak akan pernah berhasil. Dengar, gua akan berhasil membuat perairan. Dan besok, gua akan menikahi Dayang Sumbi. Ya Allah, hambamu ini betul-betul berada dalam kesulitan. Hambamu ini yakin Sang Kuryang adalah anak hamba. Dan hamba tidak mungkin mencintainya. Saya juga tidak mungkin menikah dengannya. Saya takut murkamu, ya Allah. Tolonglah saya. Saya tidak mau hidup saya berada dalam rasa malu yang mendalam. Saya tidak mau berada dalam dosa, ya Allah. Hanya satu mintaku, ya Allah. Terbitkanlah matahari lebih awal. Sepertinya masih jam 3 pagi. Gua harus cepat-cepat menghancurkan batu itu sebelum matahari terbit.
air ke ladang timur, Sang Kuryang. Tapi belum semua ladang terisi air. Tapi sebentar lagi ladang di timur akan terisi penuh oleh air, Dayang. Sang Kuryang anakku. Lihatlah, nak. Matahari sudah terbit. Nggak mungkin! Ini nggak mungkin! Belum waktunya matahari untuk terbit! Ini kenyataan, anakku. Kamu tidak berhasil memenuhi ladang timur dengan air sebelum terbit matahari. Baik, Dayang. Aku mengaku kalah. Aku gagal menikahimu. Tapi ingat satu hal. Aku tidak akan pernah bisa untuk melukakanmu. Dan aku akan selalu terus mencintaimu. Sang Kuryang! Kang Karta! Kenapa ini harus terjadi padaku? Setiap hari aku berdoa supaya anakku pulang. Tapi kenapa kejadiannya seperti ini?